Seorang suami di Lampung merekayasa pembunuhan istrinya. Pelaku akhirnya dibekuk. Petugas BNN Bengkulu ringkus 3 bandar besar narkoba. Hilal tak terlihat di Palembang. Idul Adha tetap serentak 6 Juni 2025. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Sebuah rumah 2 lantai di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan dilalap api pada Selasa siang kemarin. Saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya keluar kota. Warga sekitar berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di Jalan Orde Baru, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang, Selasa 27 Mei 2025 siang lalu. Api yang diduga berasal dari bangunan lama di dalam rumah cepat menjalar dan membakar sebagian bangunan. Rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya keluar kota. Warga sekitar sempat berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dan memadamkan api beberapa jam kemudian. Rumah ini dalam kondisi kosong karena yang pemilik sedang keluar kota, dalam hal ini ke Pulau Jawa. Dan rumah yang terbakar hanya rumah awalnya, rumah lama. Di rumah yang baru dibangun itu hanya terkena imbas sedikit saja, jadi tidak habis terbakar sebagaimana rumah pertama. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Yang pasti setelah ini kita langsung amankan TKP, kita akan polis lain, dan kita akan mengamankan barang-barang yang ada di rumah ini, terutama surat-surat penting atau barang-barang berharga lainnya. Akan kita titipkan dengan petugas setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai api padam, warga masih tampak membersihkan sisa-sisa kebakaran di lokasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Palembang. 2 rumah ludes dilalap api, sementara 4 rumah lainnya ikut terdampak. Kobaran api cepat menyebar karena bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu. Kobaran api cepat melahap 2 rumah di pemukiman padat penduduk di Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Kota Palembang, Rabu dini hari. Selain 2 rumah yang hangus terbakar, 4 rumah lain juga terdampak amukan api yang cepat menyebar karena mayoritas bangunan terbuat dari kayu. Proses pemadaman sempat terkendala lorong yang sempit dan ramainya warga yang memadati lokasi. Ketegangan pun sempat terjadi antara warga saat pemadaman berlangsung, namun berhasil dilerai. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan sekitar 1,5 jam kemudian api dijinakan. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik salah satu rumah. Setelah kita cek tadi ada 2 rumah yang terbakar. Mungkin ada beberapa yang tersambar juga, beberapa terkena dampak, tapi yang persis yang terkena dampak api adalah 2 rumah. Saat ini alhamdulillah untuk api sudah berhasil dipadamkan. Tadi ada sekitar 8 unit pemadam, mobil pemadam datang kemudian dipadamkan. Alhamdulillah cepat dipadamkan. Alhamdulillah api sudah padam. Kemudian perkiraan mungkin dari konsleting ya Pak ya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebanyak 20 kendaraan roda 2 dan 1 mobil yang salah satunya milik pengusaha catering terjaring razia Satlantas Polrestabes Palembang karena tidak dilengkapi dokumen lengkap.
Razia ini digelar rutin untuk menertibkan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggencarkan razia lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran lalu lintas. Pada Rabu 28 Mei 2025 pagi, razia digelar di Jalan Sudirman. Hasilnya 20 sepeda motor dan 1 unit mobil milik pengusaha catering terjaring karena tidak dilengkapi dokumen kendaraan serta kelengkapan standar kendaraan. Razia ini menjadi bagian dari upaya penertiban demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Nah itulah tadi, makanya kita harus tidak henti-hentinya kita mengingatkan kepada masyarakat, ya, guna untuk kepentingan masyarakat juga. Jangan nanti kita razia untuk nyari-nyari kesalahan, itu bukan, untuk mengingatkan bahwa kita berkendara itulah yang tadi saya jelaskan di atas, ya, untuk keselamatan, ya, untuk menjaga jangan sampai terjadi apa-apa. Masyarakat diimbau untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan perlengkapan standar sebelum berkendara, karena razia akan digelar rutin Satlantas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Namun hilal tidak terlihat di langit Palembang. Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan data hisab, matahari terbenam pada pukul 17.58 menit 04 detik waktu Indonesia Barat, sementara hilal terbenam pada pukul 18.08 menit 41 detik. Azimut matahari tercatat pada posisi 291 derajat 21 menit 14 detik, dan azimut bulan di 297 derajat 08 menit 59 detik. Ketinggian hilal berada di 1 derajat 55 menit 24 detik di atas ufuk mar'i, dengan durasi tampak selama 10 menit 37 detik. Namun hilal tidak terlihat karena letaknya sekitar 5 derajat 47 menit 44 detik di utara matahari dengan sudut elongasi 6,19 derajat. Berdasarkan hasil tersebut, 1 Zulhijjah 1446 Hijriah di Palembang ditetapkan jatuh pada 29 Mei 2025. Hasil ini kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Hasil sidang isbat memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Kemudian ketinggian hilal 1 derajat 55 menit 24 detik di atas ufuk mar'i. Lama hilal di atas ufuk 0 jam 10 menit 37 detik. Kemudian letak dan posisi hilal berada pada posisi 5 derajat 47 menit 44 detik di utara matahari. Sudut elongasi 6,19 derajat. Saat ini hilal tidak terlihat. Maka tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Saudara sekalian, penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah yang ada hubungannya dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menunggu pengumuman resmi dari Menteri Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah juga menetapkan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada 6 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Eko Purwanto, pria asal Depok, Jawa Barat, menaruh tekad besar menunaikan ibadah haji tahun depan dengan berjalan kaki menuju Tanah Suci. Meski baru pertama kali, harapan Eko begitu kuat untuk bisa menjalankan rukun Islam kelima dengan cara yang tak biasa. Masjid di kawasan kilometer 5 Palembang menjadi tempat singgah Eko Purwanto dalam perjalanan panjangnya menuju Tanah Suci.
Sudah 23 hari, pria 37 tahun asal Depok, Jawa Barat ini melangkah menjalani ekspedisi spiritual dengan satu tujuan, berhaji dengan berjalan kaki. Eko tidak sendiri, ia kini ditemani Muhammad Eka Sandi, rekan seperjalanan yang ditemuinya di Bandar Lampung. Keduanya berbagi semangat yang sama, menempuh jarak ribuan kilometer demi menunaikan rukun Islam kelima. Perjalanan ini bukan hal mudah, apalagi bagi Eko yang baru pertama kali melakukannya. Namun keyakinan tak goyah, ia telah menyiapkan segala sesuatunya sejak setahun terakhir. Mulai dari persiapan fisik, finansial, dokumen perjalanan, serta paspor dan visa, hingga izin dari keluarga. Demi tekad itu, Eko bahkan rela meninggalkan pekerjaannya. Ia menargetkan bisa tiba di Mekah dalam waktu 7 hingga 8 bulan. Untuk bertahan hidup di jalan, ia membawa batu bacaan buatannya sendiri yang dijual sepanjang perjalanan. Jadi karena saya memang ingin haji itu masih di usia yang segar, karena katanya haji itu kan butuh tenaga untuk untuk pergerakan di sana, mulai dari kegiatan hajinya lah ya. Jadi saya mencoba untuk Bismillah lah itu untuk haji jalan kaki gitu. Ini maksudnya dari mana nih? Kalau saya sih dari Depok, saya awalnya sendirian gitu, sendirian lah jalan dari Depok, karena saya memang ngejar kawan-kawan yang sudah live di TikTok gitu. Nah kebetulan yang terakhir ini ada Mas Nanu di situ. Saya pantau terus, jadi akhirnya kita ketemu di Bakauni Mbak waktu itu, karena saya sendiri dari Depok itu. Ini kali pertama atau gimana nih? Iya, kali pertama jalan kaki. Untuk kali pertama jalan kaki ini persiapannya apa aja nih Mas? Persiapan yang jelas yang pertama fisik, terus paspor sama materi lain. Bagi Eko, perjalanan ini adalah pengalaman tak terlupakan. Setiap langkah menjadi bagian dari ikhtiar suci. Harapannya sederhana, semoga lelahnya berubah menjadi berkah dan menjadi fondasi dalam memperkuat iman serta pengamalan ajaran Islam. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Inilah detik-detik saat tim gabungan BNN dan Brimopolda Bengkulu bersenjata lengkap menangkap Baharwan, salah satu bandar besar jaringan narkoba di Desa Tanjung Awur, Kabupaten Rejang Lebong. Penggeledahan di dalam rumah tersangka berbuah hasil, 2,5 kg sabu, 3.384 butir pil ekstasi, uang tunai 134 juta rupiah, serta barang bukti lain ditemukan. Tak sampai di situ, petugas gabungan lalu menangkap tersangka Putra di Jakarta dan Riza Armada di Sukabumi, Jawa Barat. BNN mengungkap 3 tersangka adalah bandar besar pengendali jaringan narkoba di wilayah Rejang Lebong dan sekitarnya. Jaringan ini diketahui sudah lebih dari 1 tahun menjalankan bisnis haramnya. Melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 9 Mei sekira pukul 11 dan mengamankan seorang pria bernama Baharwan, tidak santet Baharwan, beralamat di Desa Tanjung Awur. Setelah itu kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan dari rumah tersebut kami menemukan barang bukti yang ada sebagaimana di layar tersebut. Dan dari pengungkapan, dari pengembangan, ada 2 nama lagi, yaitu saudara Putra dan saudara Rija. 3 bandar kini terancam hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.
Meningkatnya kasus demam berdarah dengue atau DBD disebabkan cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir sehingga perkembangan nyamuk yang membawa virus DBD bertambah. Sepanjang tahun 2025 ini tercatat sebanyak 41 warga positif terjangkit DBD. Satu orang pasien berusia 17 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit ini, meski sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Mengantisipasi lonjakan kasus DBD, Dinas Kesehatan melakukan sejumlah upaya, seperti memberantas sarang nyamuk hingga pemeriksaan kesehatan bagi warga setempat yang mengalami gejala DBD. Selain itu, penyelidikan epidemiologi pasca meninggalnya warga akibat DBD juga dilakukan. Melakukan bersama warga, puskesmas dan Pak RT, kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi melihat titik nyamuk, kemudian kebersihan lingkungan, kemudian kami melakukan pemeriksaan demam berdarah bagi warga yang bergejala atau yang panas tinggi begitu. Nah, kami sudah melakukan itu. Masyarakat diimbau mewaspadai ancaman penyakit DBD di musim pancaroba seperti saat ini dengan menjaga kebersihan lingkungan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 7 orang pelaku pengeroyokan terhadap Samson, supir truk batubara di kilometer 32 Desa Tanjung Pau, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi berdamai. Kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Keluarga korban menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara damai, tidak dilanjutkan perkaranya. Korban telah mencabut laporannya di Polsek Mestong. Penyelesaian kasus penganiayaan lewat restoratif justice ini sebagai langkah upaya hukum yang humanis tanpa melalui proses peradilan. Pelaku cukup kooperatif dan mengakui kesalahannya. Keluarga pelaku juga berjanji akan bertanggung jawab untuk pengobatan, mengganti kerugian korban selama tidak bekerja. Walaupun sudah damai, 7 orang pelaku dikenakan wajib lapor ke Polsek Mestong 2 kali dalam seminggu. Korban Samson dilakukan oleh 7 orang pelaku hari ini, pihak daripada keluarga korban sangat ingin sekali untuk permasalahan ini diselesaikan dan tidak dilanjutkan perkaranya. Jadi pihak korban sudah setuju dan bermohon kepada kita untuk diselesaikan permasalahannya. Pihak korban dikarenakan dari pihak pelaku cukup kooperatif dan mereka mengakui kesalahan serta keluarganya juga bertanggung jawab untuk pengobatan dan kerugian selama tidak bekerja. Akibat pengeroyokan tersebut, korban tergeletak di jalan dan sempat tidak sadarkan diri. Korban mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan yang dialaminya. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta. Gultom, seorang lansia warga RT 01 Kelurahan Telanepura, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, mengalami sakit di bagian kuping akibat anting-anting terjepit di kuping dan tidak bisa dilepaskan. Gultom mendatangi rumah sakit untuk melepaskan anting terjepit, namun tidak berhasil. Muncullah inisiatif datang ke Makodam Kartan Kota Jambi, meminta pertolongan untuk pelepasan anting di telinganya. Petugas yang piket langsung melakukan pertolongan dan penanganan cepat kepada lansia. Tim rescue langsung melepaskan anting yang terjepit di kuping dengan cara diputar pelan-pelan. Baru saja saya melaksanakan evakuasi pelepasan anting-anting terhadap lansia wanita berumur 76 tahun. Korban sudah berusaha untuk mencoba melepaskan anting-anting telinganya, tapi tidak bisa, dan sudah juga mencoba ke rumah sakit. Lalu korban berinisiatif menuju ke damkar untuk meminta pertolongan tersebut. Dan alhamdulillah anting-anting tersebut dapat dilepaskan secara aman dan lancar. Terima kasih. Selain tugas sebagai pemadam kebakaran, tim Damkartan Kota Jambi sudah banyak melakukan pertolongan dan evakuasi kepada warga Kota Jambi yang membutuhkan pertolongan. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Hengki, warga Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran telah merekayasa pembunuhan sang istri yang sebenarnya dialah pelakunya.
Peristiwa terjadi pada 25 Mei lalu. Saat itu, pelaku terlibat cekcok dengan sang istri yang sudah lama berpisah rumah. Pelaku merasa kesal lantaran korban yang menolak ketika diajak berhubungan badan. Pelaku pun langsung menganiaya hingga korban meninggal dunia. Untuk menutupi aksinya, pelaku meletakkan jasad korban di atas sepeda motor dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. Selama penyelidikan, korban diduga meninggal karena sakit. Namun ketika ditelusuri, bukti dan keterangan saksi terungkap bahwa sang suamilah pelaku pembunuhan. Belum menggali keterangan dari pihak keluarga, kita dapat handphone. Keluarga kan datang mau mengambil handphone, kemudian di handphone itu didalami sama penyidik. Ternyata kita menemukan bahwa memang ternyata di handphone itu sudah tidak ada komunikasi antara si korban dengan pelaku. Tetapi pelaku sempat mengatakan kata-kata bohong kepada kami ketika ada di rumah sakit, bahwa seolah-olah pelaku dan korban ini masih memiliki hubungan yang erat dan bahkan pernah berhubungan sehari sebelumnya, yang ternyata itu dibantah oleh pihak keluarga. Inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Kemudian setelah digali, kita menemukan juga keterangan saksi bahwa ada kulit ari di kuku dari, dan kemudian kita cocokkan dengan badan yang bersangkutan, ternyata banyak takaran. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku, seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Pelan-pelan aja Mas, jalannya. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Nah, slow aja. Seorang gadis bernama Siti Sulasih ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Korban ditemukan dengan tangan terikat dan kepala terbungkus kain. Polisi menduga Siti menjadi korban begal dan pemerkosaan. Sebelum ditemukan tewas, korban yang bekerja sebagai buruh kebun diketahui pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor. Namun hingga malam hari tak kunjung pulang. Keluarga yang khawatir lalu mencari hingga akhirnya dikejutkan dengan kondisi korban yang sudah tak bernyawa dan sepeda motornya hilang. Ladang sini Pak. Nanam cabe, jagung, ngarit buat apa? Makanan kambing sama sapi itulah. Emang kesehariannya memang dia bertani ya Bang ya? Iya. Oh, kita kenal deket apa kenal selintas gitu aja Bang? Ya kayak itu ke tetangga dusun lah. Oh, tetangga dusun. Iya. Sementara itu polisi telah memeriksa 10 saksi. Kasus ini sudah masuk proses penyidikan. Mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi kita sudah meriksa ada 10 ya, 10 saksi sudah kita periksa. Tadi sudah saya sampaikan mulai dari keluarga korban ya, ada kakaknya, ada juga adiknya, kemudian ada orang-orang yang menemukan korban pada saat di TKP, kemudian juga ada orang-orang atau pekebun ya yang memiliki kebun yang berbatasan dengan kebun dari korban. Kini polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk mencari identitas pelaku. Tukuk Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Rahman, pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung dibekuk polisi. Pelaku warga Kabupaten Lampung Timur ini ditangkap saat akan melarikan diri, berpindah daerah ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni. Penangkapan pelaku merupakan pengembangan setelah 2 pelaku lainnya sudah lebih dulu ditangkap. Beliau melakukannya ini habis subuh. Jam 3 berangkat dari rumah langsung mengitarin 9 waktu malam hari subuh, 1 hari siang hari. Jadi 10 TKP. 7 lagi kita ini konfirmasi sama Pak Rahman inisial untuk ditetapkan wilayah Teluk. Demikian. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.
serta terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. AM, seorang karyawan pecel lele warga Kabupaten Pesawaran Lampung dibekuk polisi usai mencuri uang milik majikannya sendiri. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk ke rumah pemilik usaha pecel lele dan mengambil uang senilai 20 juta rupiah dan ponsel genggam yang disimpan di dalam lemari. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut pelaku nekat melancarkan aksinya lantaran ingin membeli sepeda motor. Modusnya adalah pelaku ini melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci, lalu melihat lemari yang terbuat dari kayu, dipecahkan kacanya, dan kemudian pelaku ini meraba-raba di bawah pakaian. Selanjutnya ada satu buah tas jinjing ini ya. Kini atas perbuatannya pelaku harus dijatuhi sanksi pidana dengan mendekam di sel tahanan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Korban pelepasan, pelaku melaksanakan niatnya memang. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih digelar di Palembang. Upaya tersebut untuk memperkuat ekonomi desa lewat koperasi. Peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih digelar di PSCC Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 27 Mei 2025. Hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi Budi Ari, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Hingga saat ini, tercatat 53.592 desa di Sumatera Selatan telah menggelar musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi Merah Putih. Pemerintah pun menetapkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih dengan Menko Pangan sebagai ketua. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi lokal di desa dan kelurahan. Ini adalah konsep yang sudah lama dipersiapkan oleh Presiden, ya, agar ada pemerataan, agar ekonomi desa berkembang. Desa itu ada pusat kegiatan ekonomi, ya, di koperasi itu. Disitulah nanti kegiatan ekonomi seluruh desa bisa ditanggulangi. Kalau koperasi berkembang, maka dia bisa mengembangkan potensi-potensi desa yang lain. Sehingga bisa satu memotong rantai pasok yang panjang. Dari produsen Jakarta, grosir, agen, baru sampai desa. Kan mahal ongkosnya, potong. Dua di desa, terpulak, ya kan, pinjol. Kemudian apalagi itu rentenir potong karena sudah ada Komdes, ya. Kemudian petani gampang nyalurkan hasilnya, gabah bisa diambil Komdes tetap ke Bulog, ya. Angkutannya ada, nanti pengering kurang kita bisa kasih sewakan alat pengering. Kalau nelayan bisa dikasih alat cold storage. Jadi itu betul-betul bisa menanggulangi keperluan desa sehari-hari, ya. Terima kasih. Kegiatan ini juga diikuti Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Sumatera Selatan. Pelaksanaan Musdesus ditargetkan selesai pada 31 Mei 2025, sementara peluncuran nasional Koperasi Merah Putih akan digelar pada 12 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pintu rumah dinas Wali Kota Palembang kini terbuka untuk masyarakat. Pemerintah Kota Palembang membuka akses bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi di kediaman Wali Kota tersebut.
Pemerintah Kota Palembang membuka rumah dinas wali kota untuk masyarakat. Kini warga dapat menyampaikan aspirasi, keluhan atau saran mereka di tempat yang diberi nama Rumah Aspirasi Masyarakat. Rumah aspirasi ini tak hanya menjadi ruang terbuka untuk berdialog, tetapi juga menyediakan layanan dari berbagai instansi, seperti Disdukcapil, Dishub, Dinkes, Dinsos, hingga Disdik. Semuanya hadir mendukung program Kelakar atau Keluhan Langsung Kelar, yang diusung Pemkot Palembang sebagai pelayanan publik yang lebih cepat dan tanggap. Masyarakat bisa datang sesuai jam kerja ASN, baik untuk menyampaikan pengaduan langsung maupun melalui media sosial yang terhubung dengan layanan di rumah ini. Sehingga saya menginginkan rumah dinas ini tidak menjadi sakral, siapapun boleh masuk ke sini. Dan juga di dalam ada juga pelayanan mulai dari masalah dokumen kependudukan, mulai dari masalah perhubungan, sosial, dan juga masalah kesehatan dan juga pendidikan. Lengkaplah seluruhnya. Sehingga masyarakat bisa melalui pengaduan melalui media online, bisa datang langsung ke rumah dinas wali kota maupun ke kantor wali kota di ruang belakang nanti juga kita siapkan. Sehingga benar-benar menjadikan pelayanan lebih mempercepat, lebih mempermudah dan menyederhanakan semua proses pelayanan kita kepada warga Palembang. Saya kira itu. Kehadiran rumah aspirasi disambut positif warga Palembang. Selama ini banyak yang bingung harus kemana jika ingin menyalurkan kebutuhan atau permasalahan mereka. Memang ditunggu oleh masyarakat. Rumah aspirasi ini merupakan satu wadah untuk mengaspirasi semua warga. Apabila ada permasalahan bisa langsung ke sini kalau tidak dan RW dan RT. Ya. Kecuali kami juga seperangkat dari RT ini didukung oleh kelurahan, kecamatan. Jadi apapun aspirasi yang kami miliki, kami tuangkan ke rumah aspirasi ini. Kini, rumah dinas wali kota berubah fungsi menjadi tempat yang lebih inklusif, tak hanya sebagai pusat pelayanan, tetapi juga ruang edukasi dan spot menarik bagi generasi muda untuk berkunjung dan berfoto. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Manajemen PS Palembang membuka seleksi pemain untuk kelompok usia di bawah 15 tahun. Tim muda ini akan dipersiapkan menghadapi Piala Suratin U15 dan Gubernur Cup 2025. Menghadapi Piala Suratin U15 dan Gubernur Cup 2025, manajemen PS Palembang menggelar seleksi terbuka untuk pemain usia di bawah 15 tahun. Sebanyak 80 pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola ikut ambil bagian dalam seleksi ini. Proses seleksi akan dilakukan satu tahap. Dari 80 peserta, hanya 30 peserta yang akan dipilih untuk mengikuti pemusatan latihan dan seleksi lanjutan. Dari jumlah tersebut, manajemen akan menyaring kembali hingga tersisa 24 pemain terbaik yang siap memperkuat skuad PS Palembang U15. Seleksi ini menjadi wujud keseriusan manajemen dalam membentuk tim yang kompetitif dan siap bersaing di dua ajang besar tersebut. Dari total 80, kita dari open seleksi awal kita ambil 30 setengahnya, nanti berjalan kita paling ambil sekitar 24 pemain untuk persiapan Piala Gubernur dan Piala Suratin di pertengahan Juni nanti. Seleksi cukup hari ini, selanjutnya kita nanti akan seleksi berjalan di antara 30 pemain yang terpilih pada hari ini. Antusiasme para pemain pun terlihat tinggi, dengan harapan bisa menjadi bagian dari tim kebanggaan Kota Palembang. Saya ikut di PS Palembang ini untuk berkembang. Saya berlatih giat untuk menjadi pemain terbaik. PS Palembang menargetkan tim U15 mampu tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik di kejuaraan mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Jago penuh dengan dendam.
Hengki, warga Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran telah merekayasa pembunuhan sang istri yang sebenarnya dialah pelakunya. Peristiwa terjadi pada 25 Mei lalu. Saat itu, pelaku terlibat cekcok dengan sang istri yang sudah lama berpisah rumah. Pelaku merasa kesal lantaran korban yang menolak ketika diajak berhubungan badan. Pelaku pun langsung menganiaya hingga korban meninggal dunia. Untuk menutupi aksinya, pelaku meletakkan jasad korban di atas sepeda motor dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. Selama penyelidikan, korban diduga meninggal karena sakit. Namun ketika ditelusuri, bukti dan keterangan saksi terungkap bahwa sang suamilah pelaku pembunuhan. Perlu menggali keterangan dari pihak keluarga. Kita dapat handphone. Keluarga kan datang mau mengambil handphone, kemudian di handphone itu didalami sama penyidik. Ternyata kita menemukan bahwa memang ternyata di handphone itu sudah tidak ada komunikasi antara si korban dengan pelaku. Tetapi pelaku sempat mengatakan kata-kata bohong kepada kami ketika ada di rumah sakit, bahwa seolah-olah pelaku dan korban ini masih memiliki hubungan yang erat dan bahkan pernah berhubungan sehari sebelumnya, yang ternyata itu dibantah oleh pihak keluarga. Inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Kemudian setelah digali, kita menemukan juga keterangan saksi bahwa ada kulit ari di kuku dari, dan kemudian kita cocokkan dengan badan yang bersangkutan, ternyata banyak cakaran. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku, seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Pelan-pelan aja mas, jalannya. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Nah, slow aja. Inilah detik-detik saat tim gabungan BNN dan Brimopolda Bengkulu bersenjata lengkap menangkap Baharwan, salah satu bandar besar jaringan narkoba di Desa Tanjung Awur, Kabupaten Rejang Lebong. Penggeledahan di dalam rumah tersangka berbuah hasil 2,5 kg sabu, 3.384 butir pil ekstasi, uang tunai 134 juta rupiah serta barang bukti lain ditemukan. Tak sampai di situ, petugas gabungan lalu menangkap tersangka Putra di Jakarta dan Riza Armada di Sukabumi, Jawa Barat. BNN mengungkap 3 tersangka adalah bandar besar pengendali jaringan narkoba di wilayah Rejang Lebong dan sekitarnya. Jaringan ini diketahui sudah lebih dari 1 tahun menjalankan bisnis haramnya. Melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 9 Mei sekira pukul 11 dan mengamankan seorang pria bernama Baharwan, tidak santet Baharwan, beralamat di Desa Tanjung Awur. Setelah itu kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan dari rumah tersebut kami menemukan barang bukti yang ada sebagaimana di layar tersebut. Dan dari pengungkapan, dari pengembangan, ada 2 nama lagi, yaitu saudara Putra dan saudara Riza. 3 bandar kini terancam hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan data hisab, matahari terbenam pada pukul 17.58 menit 04 detik waktu Indonesia Barat, sementara hilal terbenam pada pukul 18.08 menit 41 detik. Azimut matahari tercatat pada posisi 291 derajat 21 menit 14 detik, dan azimut bulan di 297 derajat 08 menit 59 detik. Ketinggian hilal berada di 1 derajat 55 menit 24 detik di atas ufuk mar'i, dengan durasi tampak selama 10 menit 37 detik. Namun hilal tidak terlihat karena letaknya sekitar 5 derajat 47 menit 44 detik di utara matahari dengan sudut elongasi 6,19 derajat. Berdasarkan hasil tersebut, 1 Zulhijjah 1446 Hijriah di Palembang ditetapkan jatuh pada 29 Mei 2025.
Hasil ini kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Hasil sidang isbat memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Kemudian ketinggian hilal 1 derajat 55 menit 24 detik di atas ufuk mar'i. Lama hilal di atas ufuk 0 jam 10 menit 37 detik. Kemudian letak dan posisi hilal berada pada posisi 5 derajat 47 menit 44 detik di utara matahari. Sudut elongasi 6,19 derajat. Saat ini hilal tidak terlihat. Maka tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Saudara sekalian, penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah yang ada hubungannya dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menunggu pengumuman resmi dari Menteri Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah juga menetapkan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada 6 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.